Pemirsa, sungguh tak terduga, seorang ibu muda di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat mengikuti lomba balap karung di kampungnya. Ibu itu tiba-tiba saja jatuh. Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Tingkat kematian juga naik pada pasien yang menderita penyakit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang lagi apa? Abang baru dengar berita ini. Berita apa? Kalau hipertensi itu penyakit tidak menular, terus dia itu penyebab kematian tertinggi ya di Indonesia. Iya, itu udah dari lama. Oh, Abang baru tahu. Gimana kalau bikin video edukasi aja? Oh, boleh. Ayo, Sekarang kosong nggak? sekarang ya. Boleh, boleh. Oke deh. Ya udah, Hafi tunggu ya. Oke, Abang kesana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 200 negara, jumlah populasi berusia 30-79 tahun dengan hipertensi meningkat 2 kali lipat dari tahun 1990 hingga 2019. Dari perkiraan 648 juta jiwa pada pria dan wanita di tahun 1990 menjadi sekitar 1,2 miliar pada pria dan wanita di tahun 2019. Diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Hipertensi, juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi atau meningkat, adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah terus-menerus meningkatkan tekanan. Darah dibawa dari jantung ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Setiap kali jantung berdetak, ia memompa darah ke pembuluh darah. Tekanan darah diciptakan oleh kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah atau arteri saat dipompa oleh jantung. Semakin tinggi tekanan, semakin keras jantung harus memompa. Berdasarkan International Society of Hypertension dari American Heart Association tahun 2020, menyatakan bahwa hipertensi didiagnosis ketika tekanan darah seseorang lebih dari 140 per 90 mm hidrogenus pada pengukuran di klinik ataupun di kantor setelah pemeriksaan berulang, atau lebih dari sama dengan 135 per 85 mm hidrogenus pada pengukuran mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing. Gejala dan tanda hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Banyak orang dengan hipertensi tidak menyadari gejala dan mungkin tidak menyadari adanya masalah. Gejala bisa termasuk sakit kepala dini hari, mimisan, irama jantung tidak teratur, perubahan penglihatan, dan telinga yang berdegup. Bentuk yang lebih parah mungkin menunjukkan kelelahan, mual, muntah, kebingungan, kecemasan, nyeri dada, dan juga mungkin bisa mengalami tremor otot. Jika tidak diobati, hipertensi dapat menyebabkan nyeri dada terus-menerus atau yang biasa disebut dengan angina, serangan jantung, gagal jantung, dan bahkan detak jantung yang tidak teratur, yang mana dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Hipertensi juga dapat menyebabkan stroke dengan memblokir atau menghancurkan arteri yang memasok darah dan oksigen ke otak, serta kerusakan ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Tekanan darah tinggi juga menyebabkan kerusakan pada jantung dengan mengeraskan arteri dan mengurangi aliran darah dan oksigen ke jantung. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Pilih pilihan makanan dan snack yang sehat untuk membantu Anda menghindari tekanan darah tinggi dan komplikasinya. Pastikan untuk mengkonsumsi banyak buah dan sayuran segar. Rencanakan asupan makanan Anda dengan berbagai makanan yang kaya akan kalium, serat, protein, dan rendah garam, serta lemak jenuh. Bagi banyak orang, membuat perubahan yang sehat ini dapat membantu Anda untuk menjaga tekanan darah tetap rendah dan melindungi dari penyakit jantung serta stroke. Yang kedua, pertahankan berat badan ideal. Memiliki kelebihan berat badan atau obesitas meningkatkan resiko Anda terkena tekanan darah tinggi. Untuk menentukan apakah berat badan Anda berada dalam kisaran yang sehat, dokter sering menghitung indeks massa tubuh atau BMI Anda. Yang ketiga, aktiflah secara fisik. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan Anda tetap sehat dan menurunkan tekanan darah. Direkomendasikan agar orang dewasa melakukan setidaknya 2 jam 30 menit olahraga intensitas sedang, seperti misalnya jalan cepat atau bersepeda setiap minggunya.
itu sekitar 30 menit sehari atau 5 kali dalam seminggu. Untuk anak-anak dan remaja, sebaiknya melakukan aktivitas fisik 1 jam setiap harinya. Yang keempat, jangan merokok. Merokok meningkatkan tekanan darah Anda dan menempatkan Anda pada resiko yang lebih tinggi untuk serangan jantung dan stroke. Jika Anda tidak merokok, jangan memulai. Jika Anda merokok, berhenti akan membantu untuk menurunkan resiko akan penyakit jantung. Yang kelima, tidur yang cukup. Tidur yang cukup penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan, dan tidur yang cukup adalah bagian dari menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Tidak cukup tidur secara teratur dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Sebagai manusia, setiap dari kita mempunyai harapan, ingin bahagia, dan semacamnya. Tidak ada yang bisa mengambil harapan dari kita. Oleh karenanya, kita bertanggung jawab atas kesehatan kita, tubuh kita, dan pikiran kita. Jagalah kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran Anda. Karena mereka yang memiliki kesehatan Memiliki harapan. dan mereka yang memiliki harapan memiliki segalanya. Segalanya.